Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang arsitektur Internet of Things atau IoT. Kita akan memahami bagaimana struktur sistem IoT bekerja mulai dari model paling sederhana yaitu 3 lapis, berkembang menjadi 5 lapis hingga model 7 lapis yang banyak digunakan di industri besar. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, akumulator, mesin industri, kendaraan, hingga perangkat rumah tangga dapat terhubung melalui internet untuk saling bertukar data secara otomatis. Namun, agar sistem ini berjalan secara struktur, dibutuhkan sebuah arsitektur. Arsitektur berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, dikirim, diproses, dianalisis, hingga digunakan untuk pengambilan keputusan. Tanpa arsitektur yang jelas, sistem IoT akan sulit dikembangkan, tidak efisien, berisiko terhadap masalah keamanan maupun skalabilitas. Berikut adalah gabungan lengkap seluruh penjelasan dari awal hingga akhir mengenai arsitektur IoT 3 lapis dan 7 lapis, mulai dari pengertian, struktur, fungsi tiap lapisan, contoh peralatan, hingga perbandingannya. Arsitektur Internet of Things model 3 lapis dan 7 lapis. Pengertian arsitektur IoT. Arsitektur Internet of Things atau IoT adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana perangkat fisik, jaringan, komunikasi, sistem pemrosesan data hingga aplikasi penggunaan saling terhubung dalam satu sistem terintegrasi. Arsitektur ini menjelaskan alur cerita IoT mulai dari 1. Pengumpulan data oleh sensor, 2. Pengiriman data melalui jaringan, 3. Pemrosesan dan penyimpanan data, 4. Analisis data, 5. Penyajian informasi, 6. Pengambilan keputusan atau aksi otomasi. Tujuan utama arsitektur IoT adalah menjamin sistem berjalan efisien, memastikan keamanan data, mendukung skalabilitas sistem, mempermudah integrasi dengan sistem lain. Secara umum terdapat 2 model utama, arsitektur 3 lapis atau model sederhana, dan yang kedua arsitektur 7 lapis, model terstruktur dan kompleks. Arsitektur IoT 3 lapis. Model 3 lapis adalah model dasar yang sering digunakan untuk pembelajaran dan sistem skala kecil hingga menengah. Model ini terdiri dari 1. Perception layer, 2. Network layer, 3. Application layer. Dan penjelasan dari yang pertama, perception layer atau lapisan persepsi. Lapisan ini adalah lapisan paling bawah dan menjadi sumber dari utama dalam sistem IoT. Fungsi detail. 1. Akuisisi data. Pengambilan data mentah dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, getaran, lokasi GPS. Dan yang kedua, konversi sinyal. Mengubah sinyal analog menjadi digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Dan yang ketiga, identifikasi objek menggunakan RFID atau sensor identifikasi untuk mengenali perangkat. Yang keempat, eksekusi tindakan atau mengaktifkan aktuator seperti motor, relay, pompa. Dan yang kelima, monitoring real time, membaca kondisi lingkungan secara terus-menerus. Keenam, kalibrasi sensor menyesuaikan pembacaan agar akurat. Contoh peralatan, sensor suhu atau DHT11, DHT22, sensor kelembapan tanah, sensor cahaya atau LDR, sensor gas atau MQ2, RFID reader, dan kamera, aktuator atau motor servo relay pompa, Arduino, ESP8266 atau ESP32. Terus lapisan ini dapat dianalogikan sebagai indera manusia. Dan yang kedua, network layer, lapisan jaringan. Lapisan ini berfungsi mengirim data dari perangkat ke server atau cloud. Fungsi secara detail. 1. Transmisi data, mengirimkan data dari sensor ke pusat pemrosesan. Dan yang kedua, routing atau addressing, menentukan jalur pengiriman data. Manajemen protokol, mengatur komunikasi menggunakan MQTT, HTTP, TCP atau IP. Dan yang keempat, keamanan komunikasi, enkripsi data atau autentikasi perangkat. 5. Manajemen bandwidth atau mengatur penggunaan jaringan. Dan yang keenam, reconnect otomatis, menghubungkan kembali perangkat jika jaringan terputus. Contoh peralatan ada modul WiFi, modul GSM atau 4G, LoRa modul, Bluetooth, router, gateway IoT, access point, switch jaringan.
Lapisan ini dianalogikan sebagai sistem saraf. Dan yang ketiga, application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna. Fungsi secara detail ada satu, visualisasi data, menampilkan grafik tabel dashboard. Dan yang kedua, analisis dasar, menghitung rata-rata tren threshold. Yang ketiga, pengambilan keputusan otomatis, contoh suhu tinggi, kipas menyala. Dan yang keempat, notifikasi dan alarm, mengirim SMS, email, atau notifikasi aplikasi. Manajemen, dan yang kelima, manajemen pengguna, mengatur hak akses. Dan yang keenam, kontrol jarak jauh, menghidupkan atau mematikan perangkat dari aplikasi. Contoh, dashboard web, aplikasi Android atau iOS. Dan ketiga, platform Blink. Keempat, sistem smart home. Kelima, monitoring pertanian. Lapisan ini dapat dianalogikan sebagai otak manusia. Karakteristik arsitektur 3 lapis atau sederhana. Biaya rendah. Contoh untuk sistem kecil, pemrosesan data belum dipisah detail, tidak ada edge computing khusus. Arsitektur IoT 7 lapis. Model 7 lapis lebih kompleks dan sering dikaitkan dengan referensi dari Cisco untuk sistem IoT skala industri enterprise. Model ini terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical device atau controller yang berfungsi menghasilkan data mentah, mengontrol mesin fisik, mengatur frekuensi pembacaan data, manajemen daya perangkat. Contoh ada sensor industri, PLC, Arduino, kamera industri, akuator, mesin produksi. Dan yang kedua, connectivity yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan, autentikasi perangkat, enkripsi komunikasi, manajemen gateway. Contoh ada gateway IoT, router industri, modul 5G, switch jaringan. Dan yang ketiga ada edge computing. Lapisan ini tidak ada pada model 3 lapis. Fungsinya filtering data compression, analisis cepat atau real time, mengurangi latensi, menjalankan AI lokal, mengurangi beban cloud. Contoh ada edge server, industrial PC, Raspberry sebagai edge node, Nvidia Jetson. Dan yang keempat ada data accumulation. Fungsinya menyimpan data, login sistem, backup dan recovery, sinkronisasi cloud. Contoh ada database server, cloud storage, data warehouse. Dan yang kelima ada data abstraction, fungsi normalisasi data, integrasi multi sumber data, analisis statistik, machine learning, pembuatan API. Contoh ada di server analitik, platform big data, sistem AI. Dan yang keenam, application yang berfungsi sebagai dashboard interaktif, monitoring performa, kontrol jarak jauh, pelaporan otomatis. Contohnya ada web dashboard, mobile app, SCADA system. Dan yang ketujuh ada collaboration and process. Lapisan tertinggi dan paling strategis. Fungsinya ada di integrasi dengan ERP, otomatisasi produksi, decision support system, business intelligence, optimasi rantai pasok. Contohnya ada di ERP sistem manajemen produksi, smart factory system. Lapisan ini memungkinkan IoT terhubung langsung dengan strategi bisnis. Perbandingan arsitektur 3 lapis dan 7 lapis. Aspek 3 lapis dan 7 lapis ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek kompleksitas jumlah lapisan. Jadi kompleksitas jumlah lapisan, edge computing, manajemen data, skala kecil, skala industri, interbisnis, terbatas, mendalam. Tidak dipisah-pisah secara detail. Terus dari kesimpulan akhir ini, arsitektur IoT 3 lapis menggambarkan sistem IoT secara sederhana, mulai dari sensor jaringan hingga aplikasi. Model ini cocok untuk pembelajaran dan sistem kecil seperti smart home atau proyek akademik. Sebaliknya, arsitektur 7 lapis memberikan pembagian fungsi yang lebih rinci dan sistematis, mulai dari perangkat fisik, konektivitas, pemrosesan edge, penyimpanan data, analisis lanjutan, hingga integrasi proses bisnis
3. Integrasi proses bisnis. Model ini lebih cocok untuk diimplementasikan untuk industri seperti smart city, smart factory, dan enterprise IoT karena lebih terstruktur, aman, dan scalable. Jadi itu semua adalah beberapa ringkasan dari gimana itu sistem IoT 3 lapis dan 7 lapis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.